Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita masuk ke materi yang ke-8. Topiknya terkait tentang bagaimana pembentukan kerak dan deformasi kerak dan pembentukan pegunungan. Untuk materi pada bagian yang ke-8 ini kita akan bagi menjadi 3. Untuk yang bagian yang pertama, kita akan membahas tentang deformasi batuan. Nah, jadi dalam deformasi batuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari proses deformasi. Jadi beberapa faktor ini akan terpengaruh atau mempengaruhi dari kekuatan dari sebuah batuan dan bagaimana akan terjadi proses deformasi tersebut. Meliputi tadi beberapa faktor tersebut adalah temperatur, kemudian tekanan confining, kemudian adalah tipe batuan dan waktu. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi secara umum, deformasi itu adalah sebuah terminologi dasar yang merujuk kepada seluruh perubahan dari ukuran atau bentuk normal atau bentuk aslinya dan atau ukuran dari sebuah tubuh batuan. Jadi ketika ada perubahan baik itu dari bentuk ataupun dari ukuran, itu masuknya adalah deformasi. Nah, kebanyakan dari deformasi kerak ini terjadi sepanjang di batas lempeng. Kenapa kok di batas lempeng? Karena di batas lempeng tersebutlah terjadi aktivitas tektonisme atau pergerakan lempeng yang paling masif terjadi. Nah, kemudian kita akan mengenal dua istilah ini ya, ada stress dan strain. Apa sih bedanya? Ingat aja kalau stres, pikiran kita tuh ingat aja kondisi di mana kita lagi stres tuh gimana. Nah, stres itu adalah gaya per satuan luas di tubuh atau di area solid atau area padat. Jadi dia pengaruhnya adalah berapa sih gaya yang dihasilkan terhadap luasan areanya. Itu adalah stres. Makanya semakin kita diberikan gaya yang kuat itu kan tekanannya banyak, itu kan makin stres kan kita. Ketika tidak terlampaui maka tuh udah stres nanti jadi schizophrenia atau mungkin juga penyakit gangguan jiwa. Kalau seandainya tubuh kita atau dalam diri kita, jiwa kita tuh nggak tahan terhadap tekanan yang menghadapi kita. Nah, ada lagi istilah yang kita sebut sebagai strain. Strain itu adalah perubahan dari bentuk atau volume dari tubuh batuan sebagai hasil dari stres. Ingat ya, strain itu adalah hasil dari stres, bukan bukan gayanya yang tertekan gitu. Ingat aja, strain itu produk dari stres. Oke, kita akan coba membahas satu persatu tadi ya. Kita sudah mendetailkan terkait tentang deformasi secara umum, kemudian juga tadi ya ada beberapa terminologi penting terhadap deformasi, ada stres dan strain. Kita akan coba membahas satu persatu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari deformasi. Yang pertama adalah temperatur dan tekanan. Jadi deformasi batuan secara permanen ini terjadi dalam dua cara, dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah deformasi brittle atau biasanya kita sebut sebagai deformasi yang rapuh, dan deformasi ductile atau deformasi yang lebih ulet atau loose gitu, lebih tahan terhadap deformasi. Nah, deformasi brittle ini adalah proses di mana terjadinya patahnya suatu benda setelah kekuatannya terlampaui.
Jadi pada suatu masa tertentu atau pada satu fase tertentu, ketika dia sudah tidak mampu menahan lagi tekanan yang diberikan, maka dia akan patah. Contoh misalnya kayu dilengkungkan sampai pada titik tertentu dia akan mulai bunyi itu biasanya, krek 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 gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai deformasi brittle. Nah, kalau untuk deformasi ductile itu seperti apa? Deformasi ductile itu adalah jenis aliran dalam keadaan solid state atau keadaan padat yang menghasilkan perubahan ukuran dan bentuk suatu objek tanpa mematahkan objek tersebut. Jadi kalau seandainya dia misalnya berubah tadi kan bentukannya ataupun ukurannya dan lain sebagainya, tapi nggak terlihat tuh proses patahnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai deformasi ductile. Kemudian faktor berikutnya adalah tipe batuan. Nah, kenapa kok tipe batuan? Ingat, batuan terdiri dari beberapa mineral. Mineral kalau kita lihat kembali di reaksi Bowen, maka apa yang teman-teman bisa lihat? Artinya, semakin rendah temperaturnya, maka semakin resisten terhadap pelapukan. Artinya ketika ada batuan-batuan yang tidak mudah terlapukan atau cenderung lebih keras dan lain sebagainya atau mineralnya lebih tahan terhadap pelapukan, biasanya deformasinya akan berbeda dengan yang komposisi batuan atau mineralnya mudah terlapukan. Oke. Kemudian waktu. Kenapa kok waktu? Karena di sini adalah gaya akan membuat proses dia akan tertekan dengan seiringnya berjalannya waktu sampai pada waktu tertentu dia mulai patah atau mulai terubahkan. Nah, itulah pentingnya tadi waktu ya. Jadi sampai waktu tertentu kan diberi tekanan terus continue dan lain sebagainya sampai suatu ketika dia sudah tidak dapat menahan lagi, ya itulah kenapa waktu itu termasuk yang mempengaruhi dari proses deformasi. Oke, tipe stres sendiri itu dibagi 3 ya. Yang pertama adalah stres yang bersifatnya tensional. Yang kedua adalah stres yang bersifatnya kompresional. Dan satu lagi adalah tipikal stres yang sifatnya shear. Itu kayak gimana sih? Nah, seperti ini bentukannya. Nah, ini yang batuan atau benda yang belum terstreskan. Nah, kalau tensional, dia seolah-olah ditarik dari dua arah yang berlawanan. Jadi saling meregang ya, nggak mesti kanan kiri, nggak. Tapi atas bawah juga bisa. Itu tensional. Oke. Kalau kompresional, ingat aja terkompres dia berarti arahnya itu saling mendekat. Ya boleh kanan kiri, atas bawah, diagonal itu juga boleh. Syaratnya dia saling mendekat ya, gaya utamanya itu saling mendekat. Itu yang kita sebut sebagai kompresional. Sedangkan untuk shear stress itu dia arahnya berlawanan dan dia ini ya bergerak saling menjauh tapi bukan di sisi yang sama. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah gitu kan ya. Atau misalnya kanan kiri, tapi arahnya itu bukan menuju ke si bendanya, tapi dia tegak lurus terhadap arah bendanya. Jadi gini ya, kalau yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri, atau boleh dibalik. Atau mungkin di atas bawah juga bisa. Yang ini ke atas, yang kiri ke bawah itu ataupun kebalikannya. Jadi itu 3 tipe stres yang mesti teman-teman bisa pahami dengan baik. Oke, dari stres dan strain, maka kita akan mengenal ada beberapa bentukan hasil dari deformasi. Yang pertama adalah perlipatan. Jadi ini adalah bentukan geologi ya, atau bentukan struktur geologi hasil dari deformasi batuan. Nah, salah satunya yang pertama adalah lipatan. Lipatan sendiri itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini akan saya coba bagi menjadi 3. Yang pertama adalah antiklin. Jadi antiklin ini adalah yang paling sering terbentuk oleh perlipatan atau adanya pelengkungan dari lapisan batuan. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai sinklin. Sinklin itu apa?
Sinkrin adalah lipatan linier pada strata sedimen. Sinkrin sering ditemukan dia berasosiasi dengan antiklin. Ya, jadi antiklin tuh yang gini ya, yang dia puncaknya di atas. Nah, kalau sinkrin tuh kebalikannya. Dia yang mengarahnya puncaknya ke bawah. Kayak ada juga yang kita sebut sebagai monoklin. Monoklin ini adalah lipatan besar seperti strata di sedimen secara horizontal. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, ini antiklin ya. Tadi yang saya bilang dia puncaknya di atas ya. Nah, sinkrin itu puncaknya di bawah gitu. Biasanya dia berpasangan. Antiklin, sinkrin, antiklin, sinkrin. Nah, kemudian ini ada yang kita sebut misalnya ada yang kita kenal sebagai overtune limb ya. Nah, itu overtune limb itu adalah yang dia kebalik nih biasanya. Ya kan yang bentukannya gini ya. Normal limb tuh yang dia bentukannya ke arah ke atas. Nah, arah kebalikannya yang kita sebut sebagai overtune limb di situ. Oke, nah ini monoklin. Nah, monoklin itu adalah ya kalau biasanya tadi ya dalam satu inian isinya antiklin, sinkrin, antiklin, sinkrin. Kalau monoklin, antiklin, sinkrin itu terisinya cuma si monoklin aja. Dan ini ada sesar yang membuat adanya semacam perlipatan di daerah tersebut. Oke, yang berikutnya adalah sesar atau mungkin teman-teman sering dengar istilah fault ataupun patahan. Nah, patahan atau sesar, tapi kalau teman-teman di geoscience itu lebih senangnya istilahnya adalah sesar. Nah, kalau patahan itu terlalu terlalu umum ya terminologinya. Jadi sesar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sesar normal. Nah, sesar normal itu apa sih? Sesar normal adalah suatu sesar yang terjadi ketika hanging wall ini bergerak turun dibandingkan dengan foot wall. Hanging wall itu seperti apa sih, Pak? Hanging wall itu ya dia yang menggantung, sedangkan foot wall itu adalah yang dia bentukannya seperti kaki. Nah, yang bergerak turun adalah si hanging wall. Jadi patokannya adalah yang bergeraknya itu adalah hanging wall. Jangan foot wall-nya, karena kalau kalian berpatokan dari arah foot wall-nya, nanti akan keliru bagaimana kalian membedakan antara sesar normal dengan sesar naik. Oke? Kemudian ada yang berikutnya ada reverse fault dan thrust fault. Nah, bedanya apa? Reverse fault adalah jenis sesar yang termasuk di kedalamnya itu adalah ketika hanging wall-nya bergerak naik terhadap foot wall. Nah, bedanya apa dengan thrust fault? Thrust fault dengan reverse fault bedanya adalah sudutnya aja. Ketika sudutnya kurang dari 45 derajat, maka kita sebut sebagai sesar naiknya itu kita sebut sebagai adalah thrust fault. Ingat ya, sesar naik ada dua jenis. Yang pertama reverse fault dan thrust fault. Kalau seandainya dia sudut yang dibentuknya itu lebih dari 45 derajat, maka kita sebutnya sebagai reverse fault. Tapi kalau seandainya kurang dari 45 derajat, adalah kita sebut sebagai thrust fault. Kalau 45 derajat masuknya kemana, Pak? Dia masuknya ke reverse fault. Nah, ini oke. Yang berikutnya ada slack shift. Slack shift itu dia nggak bergerak ya, dia nggak bergerak naik turun, tapi dia bergeraknya secara horizontal. Jadi dia bisa gini, bisa gini. Oke. Kemudian ada istilah lagi yang kita sebut sebagai kekar. Nah, kekar itu apa sih? Kekar adalah fracture atau rekahan yang tidak terjadi perpindahan. Kalau terjadi perpindahan, itu kita sebutnya sebagai sesar. Jadi fracture yang bergerak atau join yang bergerak, itulah yang kita sebut sebagai fault atau sesar. Nah, kalau masih bingung seperti apa ya, ini gambarannya. Jadi ini adalah normal fault. Ini adalah yang foot wall ya. Foot wall tuh bentuknya kayak kaki nih. Kaki, ini kan kayak kaki kita, kaki atau sepatu lah ya. Ini hanging wall. Yang bergerak ingat adalah hanging wall. Hanging wall-nya bergerak turun, berarti kita sebutnya sebagai sesar normal. Nah ini ya reverse fault. Ingat yang bergerak hanging wall ya. Hanging wall-nya bergerak ke atas, maka kita sebutnya sebagai reverse fault.
Nah, kalau seandainya sudut yang dibentuknya kurang dari 45 derajat atau lebih landai, walaupun tetap sama ya, hanging wall-nya tetap bergerak naik dibandingkan foot wall, inilah yang kita sebut sebagai truss wall. Nah, tadi ya untuk yang strike slip, gerakannya dia mendatar nih. Bisa ke sini, atau kebalikannya juga boleh. Yang penting syaratnya dia tidak bergerak secara vertikal. Nah, ini untuk join, dan yang paling dekat dari kampus kita ada di Gunung Putri. Di sana ada yang kita sebut sebagai columnar join atau yang kita sebut sebagai kekar kolom. Nah, kekar kolom ini terbentuk seperti apa nanti akan saya jelaskan di bagian yang kedua atau bagian yang ketiga. Oke, demikian untuk bagian kali ini. Silakan mengerjakan kuis baik di emas ataupun di idols dengan hanya diberikan kesempatan 2 kali ya. Ingat, kesempatan pertama silakan yang mau coba-coba ataupun mau lihat-lihat soalnya seperti apa. Nah, untuk kesempatan kedua, yaitu yang paling serius kalian tuh. Karena memang yang akan diambil adalah nilai tertinggi. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dari channel YouTube ini. Oke, sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Terima kasih.